Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang tentunya selalu ya semangat ngebit di Gojek maupun ya ngebit di aspal lah intinya ya teman-teman. Oke, hari Sabtu ini gue nggak ngebit teman-teman, kosong pokoknya ya, libur. Waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat, bersih-bersih rumah ya, pokoknya macam-macam lah ya. Kemarin di hari Jumat gue ngebit itu cuma sebentar, kira-kira mungkin kayaknya seingat gue dari jam 11 siang sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Itu pun karena hujan teman-teman. Jadi gue berhenti ngebit ya karena hujan deras, badai. Nah di hari ini juga sama kan? Apakah ada yang merasakan hujan mulai sore hari hingga hari saat ini malam? Ya pokoknya masih hujan teman-teman. Di beberapa tempat ada kebanjiran, ya moga-moga teman-teman gak ada yang kebanjiran. Untuk yang masih ngebit, ya tetap selalu jaga kesehatan, jangan dipaksakan ya, pokoknya lebih baik pulang, menjaga kesehatan, karena dengan kita sehat, maka kita bisa mendapatkan rezeki, karena kita bisa terus-terusan ngebit ya teman-teman. Oke, hari ini gue akan menjawab satu pertanyaan, pertama lah, ada dua sebenarnya, tapi pertanyaan pertama aja dulu, karena ini ada kaitannya terkait kejadian gue di hari Jumat kemarin ngebit. Jadi ada contohnya, jadi sekaligus gue masih tahu ada contohnya juga. Nah, ini ada pertanyaan dari namanya Bang Amok US ya. Ini udah gue catat di sini dulu teman-teman karena gue nggak tahu. Pertanyaannya adalah begini teman-teman. Bang, pernah dapat pengalaman bintang 1 dari CS belum bang? Terus bagaimana dampak dan apa yang harus dilakukan? Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, pernah nggak dapat bintang 1 dari CS? Udah pasti pernah bang. Nggak mungkin kalau driver Gojek ini nggak pernah dapat bintang 1 ya, karena sebaik-baiknya kita pasti akan ada celah juga ya. Secara nggak langsung gini, sebaik-baiknya malaikat pasti punya musuh juga. Sebaliknya lagi, seburuk-buruknya setan pasti punya pendukung juga kan teman-teman. Nah jadi kalau ditanya pernah dapat atau enggak, pasti pernah. Kemudian dampaknya apa? Ya dampaknya kan yang paling buruk adalah suspend. Kalau nggak suspend ya berarti itu nggak jadi masalah gitu ya kan. Jadi kalau kalau dapat bintang 1, kalau nggak disuspend ya bodo amat, nggak peduli, terserah aja, itu kan hak dari pelanggan. Yang penting dari gue pribadi, gue berusaha untuk yang terbaik, dan juga gue pasti kan melakukan yang terbaik ya. Teman-teman bisa lihat, gue selalu kasih bintang 5 gitu, apapun yang terjadi terhadap customer tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya nggak disuspend, ngapain? Apa yang udah harus dilakukan? Nggak ada, udah terus aja ngebit, bodo amat gitu. Tapi kalau kita disuspend, ya kita harus melakukan pembelaan. Pokoknya harus melakukan pembelaan sampai yang paling maksimal banget lah. Apalagi kalau kita benar-benar nggak melakukan. Nah, gue punya pengalaman itu, sebenarnya buktinya udah nggak ada sih. Tapi yang pasti begini teman-teman, gue pernah dapat customer itu bayar tunai 9.000. Itu kira-kira ya udah sekian tahun yang lalu lah. Kemudian itu customer bayar gue 10.000. Gue bilang, mohon maaf, saya tidak punya kembalian 1.000. Gue kasih 2.000, dia nggak mau. Ya kan, dia bilang 1.000 aja. Gue bilang nggak ada. Nah, akhirnya gue bilang 2.000 aja. Ada sedikit perdebatan. Akhirnya dia, ya udah deh mas, buat mas aja nggak apa-apa. Ya udah, gue terima dong. Nah, oke lah, gue pulang. Nah, sekian jam kemudian akunku diblok, kena suspend. Wah, repot banget. Dan kebetulan pada waktu itu, seingat gue, itu kejadiannya adalah di malam takbiran teman-teman. Jadi Gojek tuh libur gitu kan, libur lebaran itu. Jadi pokoknya gue kurang lebih tuh di kejadian itu adalah 11 hari ya teman-teman. 11 hari apa namanya, jadi off gitu ya, cuma gara-gara 1.000 rupiah. Nah itu customer gue hubungin lah, pokoknya ya dia udah minta maaf, jadi ya tetap aja gue maafin, itu hak dia. Jadi juga supaya dia tahu gitu kan, pada waktu itu sih dia nggak tahu ya. Dulu sih Gojek gue anggap itu cukup keras ya, artinya dengan nggak ngasih kembalian itu langsung disuspend. Kalau hari ini kita nggak ngasih kembalian atau kita minta pembayaran lebih, contohnya minta bayar parkir, itu kita cuma kena pelanggaran tingkat 2 teman-teman. Tingkat 2 itu suspendnya cuma 30 menit. Jadi nggak terlalu bermasalah untuk hari ini. Cuman ya kalau terus-terusan dilakukan kayak gitu, lama-lama bisa diputus mitra. Jadi lebih baik nggak usah. Nah lanjut lagi, tadi kan gue menyinggung masalah biaya parkir. Ya biaya parkir ini kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kalau gue
biarin aja gue yang nanggung. Gue nggak peduli, karena kenapa? Gue yakin banget satu hari gue bawa 10 pelanggan atau gue ngantar 10 orderan, gue yakin lah bisa jadi itu sekitar 7 dari 10 pelanggan itu akan ngasih gue bayaran lebih, terutama untuk GoFood ya. Kalau untuk yang GoFood ini, karena pelanggan-pelanggan GoFood itu pelanggan-pelanggan yang benar-benar baik banget menurut gue. Jadi gak usah lah terlalu hitung-hitungan masalah parkir gitu ya. Gue bukannya gue pro customer, enggak, karena memang itu yang dibayarkan oleh customer udah segitu ya segitu. Itu kan udah bagian dari pelayanan kita. Nah, kalau memang kita masih mau maksain kehendak kita ya, misalnya gue maksain, gue harus dapat parkir nih, harus dapat bayaran parkir gitu ya. Ya udah, ya kita ngomongnya yang baik lah gitu kan, seperti gue bilang minggu kemarin, semua bisa dikomunikasikan. Nah, komunikasinya kalau gue begini, misalnya gue biasanya sih kalau gue parkir 2 kali ya, artinya gue di restoran parkir, nganter ke apartemen lagi parkir, jadi 2 kali parkir, itu baru gue akan ngomong begini, mohon maaf mas, mbak, bapak, ibu, atau siapapun itu, saya kena biaya parkir 2 kali. Jika berkenan, boleh tolong diganti ya. Jika berkenan, jadi ada kata-kata yang jadi membuat orang tuh jadi ada rasa, oh benar juga nih. Jadi the magic word itu penting gitu. Tolong, minta maaf, terima kasih, itu penting banget. Jadi kalau mau minta biaya parkir itu gitu tadi, mohon maaf Pak, Ibu, Mas, Mbak, saya kena biaya parkir 2 kali. Boleh jika berkenan tolong digantikan biaya parkirnya. Itu ada bahasanya. Jadi kita itu nggak maksa gitu. Karena kalau kita meminta uang secara paksa kepada customer, itu berat banget sanksinya teman-teman. Itu tingkat 5 dan itu langsung putus mitra itu. Ya gue nggak tahu dah. Belum pernah sih gue dengar ada kejadian kayak gitu. Nah selanjutnya berikutnya lagi kan teman-teman ini sering banget gitu ya, gue lihat itu ngeluh di medsos. Buat apaan gitu ya kan, dapat barang gede ngeluh di medsos, dapat customer jelek ngeluh di medsos, buat apaan ya kan? Itu nggak akan menyelesaikan masalah teman-teman ya. Ini lanjut ya, yang berikutnya lagi, ini masalah paket gede deh ya kan. Nah, beberapa ada yang udah WA ke gue tuh, kayak gue sebutin aja orangnya deh, namanya Bang Suprianto ya. Dia bilang, wah kalau dapat barang gede gimana begini-begini. Ya sebenarnya gampang bang, gue itu udah sering sampaikan kepada DSU di Gojek, itu juga mereka memfeedback gue juga dengan baik. Dia katakan, ya udah Bang Ignatius, kalau emang lo merasa terganggu dengan barang gede ya lo ini aja, di foto barangnya, kemudian telepon call center atau email ya. Kalau telepon 021 5084 9022 itu kalau telepon. Kalau email itu ke driversupport@gostripjack.com. Jadi teman-teman harus punya bukti. Semakin sering dan semakin banyak yang melaporkan, udah pasti itu akan ditindak. Tapi kalau cuma 1-2 orang ya nggak akan berpengaruh apa-apa. Dan yang perlu gue garis bawahi di sini adalah teman-teman, terutama untuk orderan e-commerce ya, Tokopedia yang paling sering bermasalah banget ya. Bisa ada beras 25 kilo, beras 50 kilo, akuarium, tangga, mesin cuci, AC, apapun itulah, pokoknya barang-barang gede yang bermasalah. Itu semua bukan kehendak dari customer teman-teman, gue pastikan. Jadi kalau ada misalnya ya orang yang mengatakan CS ini nggak punya otak lah apalah, pokoknya yang mengumpat-ngumpat, gue yakinkan semua orderan itu memang customer yang membuat order, customer yang mau beli barangnya. Tapi kalau toko nggak main curang dengan melakukan penimbangan berat yang tidak sesuai dengan yang ada, customer nggak akan bisa ngorder melalui layanan Gojek. Itu yang penting gue garis bawahi. Karena banyak banget, nah ini gue kasih contoh aja ya, yang gue tahu nih, nama toko ini adalah toko Melskor. Bayangkan teman-teman, minyak curah seberat 15 kg, dia pasang di sini beratnya 3 kg. Ini yang masang adalah tokonya. Ya kalau customer kalau emang bisa, kenapa enggak gitu kan? Coba kalau kita dari kacamata customer, ya kan? Jadi untuk barang yang gede-gede itu semua adalah kesalahan dari toko, bukan kesalahan dari customer, apalagi kesalahan dari Gojek. Enggak. Karena nggak mungkin teman-teman, merchant Tokopedia itu ada berapa? Customer Gojek ada 190 juta orang, belum lagi customer Tokopedia.
Nggak mungkin dengan keterbatasan SDM itu Gojek akan ngecek satu persatu, memverifikasi. Itu mustahil teman-teman. Jadi kita harus butuh feedback gitu kan, memberikan feedback kepada Gojek. Jangan ngeluh di medsos, buat apa? Nggak kepake teman-teman ya kan. Jadi pokoknya gue yakinkan lah, terutama untuk yang single fighter atau apapun ya, termasuk gue juga kan sendirian di jalan. Gue pokoknya kalau terjadi apa-apa, gue akan selalu hubungi customer service, baik melalui email maupun telepon, ataupun kepada DSU di wilayah gue yang gue kenal, karena gue wilayah Timsel ya, Timsel Jakarta Timur Selatan. Gue akan hubungi mereka. Nah, itu aja teman-teman yang pertama ya. Setelah ini gue akan memutarkan video ya, video bahwa ini kejadian gue di hari Jumat, dimana gue mendapatkan pelanggan yang ya menurut gue sih sebenarnya agak kurang baik ya, padahal sebenarnya ratingnya bagus. Tapi ya ini gue untuk mencegah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dan gue melakukan hal itu. Ya silakan aja, boleh disaksikan dulu teman-teman. Puji Tuhan, alhamdulillah ya teman-teman, bertahan di sini nih. Baru juga mau jalan ya, malah masuk orderan ya teman-teman. Jadi langsung aja kita geser, udah di titik jemput ya. Oke, baik teman-teman, itu customer gue yang pakai baju biru ya, Nicholas, lagi di warung tuh. Dia katanya mau beli rokok dulu teman-teman. Ini lama banget gue udah nungguin ya di sini. Bisa dilihat bahwa 37 detik lagi gue akan cancel. Hampir gue cancel ya, tapi untungnya dia datang teman-teman. Baik teman-teman, ini posisi gue sekarang di Mampang ya, di flyover Mampang nih, depan underpass ya. Di sini bisa dilihat hujan deras banget teman-teman. Ini ya bisa dibilang tadi ada sedikit juga kesalahan atau peran dari customer yang kelamaan ya. Gue sampai 10 menit nunggu, padahal udah tahu gerimis-gerimis gitu ya. Akhirnya ya udahlah, terpaksa kan mau nggak mau terdampar ya di sini. Kita neduh dulu ya, moga-moga aja sih bisa segera reda ya ini hujannya. Di sini bisa dilihat tuh pada berhenti semua teman-teman. Kalaupun ada jaket hujan juga kayaknya sih nggak muat ya teman-teman untuk customer gue ini. Cancel aja, nggak apa-apa kalau emang mau cancel. Ya emang nggak bisa jalan, mau gimana lagi? Ya kan, udah nunggu lama juga ya kan, pilih aja dapat mode transportasi lain. Ya kan ada di situ tuh, dapat apa, mode transportasi lain kan. Atau pesan aja dulu gokarnya kan gitu kan, sambil nunggu gokarnya. Iya. Jangan aja rusak gitu ya. Rusak ya janganlah, kan saya nggak motornya rusak. Ya itu aja apa namanya, order transportation. Nggak ada. Long. Ah ini I have made another booking. Oh itu mah salah bikin booking ya kan. Driver doesn't nggak. Nah ini nih iPhone different transportation option. Nah itu mendapatkan transportasi lain. Iya udah nggak apa-apa gitu aja. Lamaan juga ya kan. Nah itu ganti deh tuh gokar bawah. Pilihannya kan ada tuh gokar. Tujuannya ganti tujuannya. Nah itu. Lokasi sekarang aja digeser aja tuh. Nah udah itu udah langsung. Ntar tinggal di chat aja, dibilang di bawah underpass. Ternyata susah juga teman-teman untuk order gokar, yaitu customer gue mungkin dia udah agak frustasi ya karena hujan ini. Ya mau gimana gitu, ada penjual jas hujan di sini, gue tawarin gue beliin jas hujan bahwa gak apa-apa ongkosnya udah segitu aja, gue beliin jas hujan. Dia nggak mau ya teman-teman, dia katanya dia juga nanti basah ya karena dia katanya mau ketemu orang ya. Ya mungkin sih gue duga mau ketemu pacarnya atau pasangannya ya teman-teman. Jadi mungkin dia agak-agak frustasi juga nih karena nggak bisa dapat transportasi. Oke, akhirnya teman-teman itu customer gue nyebrang ya, dia gue kasih opsi aja, mungkin dia naik taksi ya untuk nyebrang ke sana tuh di
pom bensin Mampang kelihatan kan ada banyak taksi ya, dia akhirnya nyebrang juga ya teman-teman. Nah itu tadi dia bisa cancel order teman-teman, itu karena gue belum pick up ya, karena gue tahu banget bahwa perjalanan ini nggak akan berjalan untuk sampai di tujuannya. Tadi itu tujuannya mau ke bubur ayam Barito teman-teman di wilayah Jakarta Selatan ya. Nah teman-teman, itu dia tadi ya. Jadi apa namanya, gue dapat order, gue udah di lokasi, customernya kelamaan ya kan. Nah gue udah tahu itu bakalan hujan, makanya gue sengaja nggak pick up ya teman-teman. Gue nggak pick up. Kenapa gue nggak pick up? Karena gue nggak yakin gue bisa nganter sampai di tujuan karena hujan. Dan bisa aja sebenarnya ya, ketika gue apa namanya udah sampai hujan situ langsung aja gue cancel gitu. Tapi enggak, gue tetap mau kasih dulu pelayanan yang terbaik. Sampai akhirnya itu customer gue nanya gitu, Mas gimana kalau saya naik gokar aja? Gue bilang ya dari tadi aja, ya udah nggak apa-apa, kalau mau di cancel cancel aja. Dia kaget loh kalau itu bisa di cancel gitu. Nah akhirnya dia cancel kan, itu pun dia cancel maunya katanya ini aja, katanya driver mengatakan motor rusak. Wah kacau kan, motor gue nggak rusak, kenapa gue dibilang suruh cancel, apa dia mau cancel ini ya, motornya rusak. Akhirnya kan gue bilang dapat transportasi lain aja, karena emang dia mau order gokar dan mau naik taksi ya teman-teman. Nah oke lah, udah kan, akhirnya udah di cancel. Nah dia ngorder gokar itu lama banget teman-teman, gak ada yang mau ngambil ya, karena emang posisi waktu itu macet banget ya, itu jam pulang kerja. Jadi ya itulah tadi kan, jadi Tuhan itu begitu adil teman-teman. Ada orang yang misalnya anggap aja, menurut gua dia nggak ini ya, customer itu nggak melakukan yang seharusnya dia lakukan gitu. Seharusnya gua kalaupun gua udah pick up, gua bisa aja tuh bilang misalnya, ya udah kak, rutenya diedit aja sampai di sini, sampai di underpass Mampang itu. Tapi itu kan tarifnya nggak bakal turun. Nanti dia misalnya gini, oh kali mungkin dengan gua ganti tujuan bisa lebih murah. Ternyata kalau misalnya nggak lebih murah kan, karena waktu itu kan gua juga yang ke Tebet itu kan dari Duren Sawit, tapi ternyata dia ke Tebet, ongkosnya nggak berubah teman-teman. Sementara ada yang juga dari Kayu Ringin manjang ke Juanda, ongkosnya makin mahal. Jadi Gojek kalau jaraknya makin dekat harganya nggak berubah, tapi kalau jaraknya makin jauh harganya berubah. Nah itu sesuatu yang bagus banget buat Gojek. Makanya gue itu nggak pernah mau apa namanya menyalah-nyalakan Gojek atau jelek-jelekin Gojek, karena Gojek itu udah memikirkan yang terbaik untuk kita teman-teman. Kalau kita memposisikan diri kita duduk sebagai pemimpin Gojek, ada banyak yang kita pikirkan teman-teman. Ada 2 juta kurang lebih driver se-Indonesia, ada 9 juta mitra merchant GoFood teman-teman, dan ada sekitar 190 juta customer yang download aplikasi Gojek. Jadi secara tidak langsung petinggi Gojek, pemilik perusahaan Gojek memikirkan nasib 200 juta orang teman-teman. Terlebih untuk kita sebagai mitra 2 juta orang dan merchant GoFood 9 juta orang. Jadi benar-benar mereka menimbang untuk memberikan perputaran ekonomi, untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan juga. Jadi supaya win-win solution. Jadi nggak gampang ya teman-teman. Coba bayangkan kalau kalian jadi seperti itu. Cuma kalian, oh iya kasih bonus, mensejahterakan driver. Ujung-ujungnya ngasih bonus terus, nggak dapat keuntungan, nggak cetak keuntungan, kolaps. Akhirnya apa? 2 juta mitra Gojek bisa menjadi pengangguran lagi. 9 juta merchant GoFood yang tadinya usaha rumahan bisa jalan, bisa bangkrut lagi teman-teman, nggak jalan karena nggak ada yang beli, nggak dikenal orang. Jadi kita harus pikir untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri teman-teman. Oke, baik teman-teman, aduh gue minta maaf banget ya, gue udah terlalu banyak ngomong, mungkin gak penting kali ya, tapi ya moga-moga aja bisa bermanfaat ya buat teman-teman pengalaman-pengalaman gue. Nah, gue tadi udah janji 2 sih, jadi ya gue harus selesaikan 2 ya. Jadi yang kedua ini gue dapet DM ya teman-teman di Instagram gue dari namanya Bang Mugi Prihamtoro ya. Ini untuk Bang Mugi Prihamtoro, begini nih DM-nya nih teman-teman. Pagi bang, udah ngebit belum? Saya udah jalan dari jam 7 baru dapat 3 ride. Nah, seminggu kemarin saya on beat lagi males banget, hanya dapat di bawah 10 sampai 12 order. Lagi nggak fokus, lagi mikir mau kredit motor baru Honda Revo 2017 udah lunas, tapi bawa ride nggak enak, enaknya pakai Matic. Gimana pendapat abang? Ganti barukah? Biar semangat kejar 20 trip tiap hari. Balas ya. Nah untuk Bang Mugi Prihamtoro gue udah jawab ya DM-nya. Cuman ini
sekaligus untuk pembelajaran aja untuk teman-teman ya. Jadi gue akan jawab pertanyaannya juga di sini. Pertanyaannya adalah gini, Honda Revo 2017 udah lunas, tapi bawa ride nggak enak, enaknya pakai Matic. Gimana pendapat abang? Ganti baru biar semangat kejar 20 trip ya teman-teman, maaf. Oke, kalau pendapat gua, dia udah punya motor nih, Honda Revo 2017. Ya menurut gua pakai aja yang ada, ngapain harus kredit lagi, ya kan? Kemudian kalau ditanya enakan Matic, ya benar teman-teman, emang enakan Matic. Jadi gua dulu sebelumnya gua naik motor pertama kali gua masuk Gojek itu naik Supra X tahun 2005. Ya kan, setelahnya ya udah nggak perlu gue sebutin, pokoknya hari ini gue pakai motornya adalah Mio Z tahun 2017. Sama nih kayak si punya Bang Mugi Prihamtoro itu ya. Nah, mungkin ya kalau misalnya Bang Mugi mau ganti Matic ya, itu sebenarnya ya Honda Revo-nya dijual aja, ditambahin sedikit belikan Matic atau ya gimana lah. Pokoknya kalau gue sih, kalau gue di posisi Bang Mugi itu gue nggak bakalan ngambil motor baru lagi teman-teman. Karena kenapa gue nggak ngambil motor baru lagi? Ya tentunya karena masalah kebutuhan dan juga kemampuan ya teman-teman. Jadi kita ngojek ini berapa sih dapatnya gitu ya? Kita misalnya kita rata-rata satu hari kita dapat 300.000 teman-teman, 300.000 kotor ya. 300.000 kita dapat kotor itu tadi Bang Mugi targetnya 20 trip ya. Berarti kalau 300.000 20 trip itu adalah 15.000 per trip rata-ratanya teman-teman. Nah bayangkan kalau 300.000 itu kalau Senin sampai Sabtu ngebitnya atau satu minggu libur satu, berarti satu bulan kita kerja 25 hari. Nah, kita kerja 25 hari kali 300.000 itu adalah 7,5 juta teman-teman penghasilan kita. Secara kotor adalah 7,5 juta. Nah, kemudian kita kurangin aja dengan pengeluaran kita berapa gitu. Ya kalau misalnya 20 trip, kalau pengalaman gue sih ya anggap aja misalnya buat operasional itu 20% ya teman-teman. Operasional itu adalah untuk makan dan juga untuk bensin ya 20%. Jadi kalau dari 300.000 tadi yang 60.000 sehari. Nah kalau dari 7,5 juta tadi itu 20%-nya adalah untuk operasional 1,5 juta. Operasional 1,5 juta. Jadi dari 7,5 juta dikurangin 1,5 juta untuk operasional tiap hari ya teman-teman. Itu karena gua anggap sih segitu kalau operasional gue, karena gua nggak ngerokok ya. Nggak tahu kalau yang ngerokok lebih parah lagi kan. Itu sisa 6 juta teman-teman. Kemudian sisa 6 juta makan di rumah itu berapa teman-teman? Oke lah, kita garis bawahi aja misalnya 100.000 makan di rumah setiap hari, termasuk jajan anak kalau yang punya anak, jajan istri kalau istrinya mau jajan, mau beli baju baru ya, kayak istri gua suka banget teman-teman beli baju baru, beli sepatu baru itu suka banget. Jadi kita harus siapkan lah budget buat dia, kan kita cari uang di jalan capek-capek buat membahagiakan keluarga kita. Jadi 100.000 ya misalnya, 100.000 itu kan 30 hari keluarnya teman-teman, bukan bukan 25 hari, 30 hari berarti 3 juta. 6 juta tadi dikurangin lagi ke 3 juta untuk makan di rumah, ya kan? Jadi sisanya berapa? Sisa 3 juta lagi teman-teman. Nah, 3 juta itu memang itu nominal yang cukup tinggi. Penghasilan sisa dari driver Gojek adalah 3 juta. Tapi pertanyaan berikutnya lagi, apakah teman-teman ini rumahnya udah punya rumah sendiri di Jakarta? Kalau udah punya rumah sendiri ya terima kasih Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan ya, pokoknya udah bagus dong, ya kan? Kalau numpang di Pondok Indah Mertua juga oke juga, tapi kan tetap aja numpang di Pondok Indah Mertua kan harus jenengin mertua juga, sama aja masuk kos lagi tuh, kayak sewa tempat tinggal ya. Misalnya berapa sewa tempat tinggal, 1,5 juta kah misalnya ya, 1,5 juta itu udah sama listrik lah, anggap aja ya 1,5 juta udah sama listrik, 1,5 juta udah sama listrik. 3 juta tadi sisanya dikurangin lagi 1,5 juta, sisa 1,5 juta doang teman-teman. Lalu apalagi pengeluaran teman-teman untuk pulsa, paket internet. Kalau yang pakai swadaya Gojek 75.000 untuk kita doang sendiri nih gua. Terus istri gua, kalau istri gua dia pakainya Smartfren, tapi dia udah beli setahun, jadi nggak perlu beli lagi. Ya setahun itu kan karena lebih murah ya, jadi hitungnya 75 juga lah. Jadi 150.000, ya kan untuk paket internet. Sisa 1.350.000, ya kan. Dengan keadaan motor yang sekarang beli oli sebulan 2 kali,
100.000. Tinggal sisanya 1.250.000 teman-teman. Nah, 1.250.000 ini kita bisa kredit motor itu motor apa gitu ya kan? Ya kan, kalau dari list yang gua dapat ya dari customer nih, customer itu nyaman ya. Ini gua beneran berdasarkan riset, emang gua belum bisa menampilkan motovlog yang customer itu menjawab pertanyaan-pertanyaan gua, tapi gua itu udah sering riset. Jadi customer itu seneng driver yang pakai motornya kecil. Motornya kecil itu apa ya? Beat, Scoopy, Mio, atau ya mentok-mentok Vario lah mungkin ya, atau Lexi. Customer itu agak kurang nyaman, terutama yang perempuan ya teman-teman, karena pengalaman gue ada 7 dari 10 customer yang gue bawa itu adalah perempuan. Dia nggak nyaman dengan naik motor yang besar-besar macam Aerox, PCX, Nmax, itu nggak nyaman mereka. Karena kenapa? Ada nih, gue serius nih bener. Ya kan, itu customer ngomong ke gue gini, aduh, saya kalau dapat driver yang naik motornya motor 30 juta ya, dia sebutnya motor 30 juta. Itu kita nih nggak dianggap manusia, Mas. Kita dianggap kardus, main wah swat gitu. Tapi saya kasihan kan kalau misalnya saya aduin gitu, membahayakan gitu kan, dia pasti nanti bakal dapat sanksi. Nah, oke, sekarang kalau begitu kita anggap aja misalnya itu motornya adalah yang dikredit adalah motor Beat ya teman-teman, motor Beat. Nah, gue udah dapet nih, udah gue catat juga listnya di sini. Motor Beat tipe CBS ISS ya. Kenapa gue pilih tipe CBS ISS? Karena ada 3 tipe Beat. Ada Beat CBS, CBS ISS, dan CBS ISS Deluxe. Ya gue pilih yang tengah aja lah ya kan, karena juga yang CBS ISS ini udah ada casannya tuh. Kita kan butuh casan. Nah, untuk Beat CBS ISS ini itu DP-nya 1,5 juta teman-teman. Kemudian bulanannya kalau 11 kali yaitu 1822, kalau 17 bulan 1287, 23 bulan 1037, dan seterusnya teman-teman. Yang paling terakhir adalah 35 kali 35 bulan dan 3 tahun itu 812. Nah, dengan sisa uang yang tadi gue bilang itu, sisanya 1.250.000, mungkin kita bisa nih masukin ke yang 23 kali ya kan. 23 kali itu 1.037.000, atau bisa jadi ya untuk yang 35 kali 812.000. Tapi kan pertanyaannya begini teman-teman, apa iya gitu ya kan, teman-teman itu bisa secara konsisten ya kan, terus-terusan setiap hari mendapatkan penghasilan yang seperti itu ya kan? Sementara kita belajar aja pengalaman dari pandemi COVID-19 yang udah hampir 2 tahun ini kita alami. Itu semua sektor hancur teman-teman, jatuh. Teman gua itu banyak yang motornya ditarik-tarikin ya kan, karena nggak bisa bayar gitu ya kan. Jadi untuk melakukan kredit motor ini ya, mengambil motor baru itu kalau nggak penting-penting banget itu nggak usah teman-teman ya kan. Jadi dengan penghasilan 7,5 juta per bulan aja, ojek itu bisa dibilang pas-pasan teman-teman. Dan itu benar-benar memang harus menjaga konsistensi banget ya kan. Dan pokoknya itu udah maksimal banget ya kan. Gua nggak tahu kalau ada Gojek yang bisa dapat 10 juta ya kan di zaman sekarang. Kalau zaman dulu sih gue percaya ada memang beberapa, dan bahkan banyak. Karena kenapa? Ditopang bonus. Hari ini nggak ada bonus teman-teman, apa yang mau diharapkan gitu ya kan. Jadi ya itu aja sih tentang pelajaran keuangan ya. Jadi kita itu dalam melakukan semuanya itu kita harus mengukur apakah kita mampu atau enggak ya kan. Jangan kita cuma bilang oh mampu, nanti giliran di tengah jalan kita nyalahin sesuatu ya kan, ngeluh lah, orderan sepi dan lain-lain. Kita kan harus pikirkan juga kondisi terburuknya. Kalau yang namanya kredit motor dan ngutang itu enak banget teman-teman, karena kenapa? Kita dikasih di depan ya kan, motornya nih tuh motor lo pakai ya kan, tapi habis itu besok gua nggak mau tahu, pokoknya harus bayar gitu. Kalau nggak bisa bayar kan ditarik lagi, uang kita hilang dong teman-teman gitu kan. Nah, apalagi yang kreditnya PCX dah, atau yang motor 30 juta kata customer tadi, aduh gue udah nggak ngerti banget ya. Kalau di list gue di sini PCX itu ya DP 4 juta, angsurannya 35 kali aja 1.373 ya. Jadi untuk tadi sisa duit 1.250.000 aja itu nggak kepake teman-teman. Toh buat apa gitu pakai motor bagus-bagus, gede-gede, cuma buat dipakai capek gitu, buat apa ya kan? Jadi kalau gue sih enggak teman-teman, dan gue itu udah jelaskan ke Bang Mugi. Nah, bagaimana dengan kalian? Ya silahkan aja ya, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk
kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, gue minta maaf banget, terlalu banyak bacot ya gue hari ini. Gue minta maaf banget ya, tapi ini gue anggap cukup baik lah ya untuk teman-teman. Teman-teman juga moga-moga bisa bermanfaat ya apa yang gue bagikan ini, dan bisa membuka pikiran dan juga wawasan teman-teman, karena memang gue juga harus membagikan lah sesuatu yang pernah gue alami, sebab pengalaman itu juga sangat mahal ya untuk dibagikan. Nih gue bagikan cukup modal kuota aja untuk teman-teman. Dengan begitu ya sudah berakhir video gue kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja jika kalian nggak suka ya. Bagikan kepada teman-teman kalian siapapun itu yang lain jika memang bermanfaat ya. Tentunya sampai jumpa di perjalanan ngebit berikutnya, mungkin hari Senin ya teman-teman. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.